video kali ini kita masih akan membahas soal-soal psikotes untuk SKTT P3K Kejaksaan di tahun ini. Sekarang kita bahas lagi ya tentang sinonim, antonim, analogi, dan juga deret. Karena soal-soal kemarin pada kurang tuh, pada banyak yang minta aku bahas soal-soal tentang ini lagi. Jadi mari aja kita bahas di soal yang pertama tentang sinonim atau persamaan kata. Aku punya 6 soal tentang sinonim, mulai dari soal yang pertama yaitu mangkus. Mangkus itu kan artinya berguna atau efisien ya teman-teman. Maka kesamaan kata terdekat yaitu adalah efektif. Efektif itu kan sesuatu yang hemat atau efisien gitu ya. Kalau positif itu dia bukan persamaan kata dari mangkus ya, karena positif itu meskipun mirip, cuman yang lebih mirip adalah efektif. Kemudian kalau deduktif itu adalah cara berpikir, sama kayak induktif juga. Contohnya kalau di bahasa Indonesia itu paragraf deduktif, paragraf induktif itu ya biasanya ada di awal ataupun di akhir. Kemudian kalau inovatif itu merupakan kreatif. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Nah, untuk soal nomor 2, rundung. Rundung itu sinonimnya adalah pilu, sedih, usik, terkam, malang. Nah, yang sinonim atau persamaan kata dari rundung itu adalah usik ya teman-teman ya. Karena rundung itu kan artinya adalah seperti diganggu atau dia seperti terusik gitu. Sehingga sinonimnya atau persamaan kata yang lebih tepat adalah yang C, yaitu usik. Kalau pilu sama sedih ini mirip, tapi bukan berarti kita terganggu gitu ya. Jadi bukan sinonim yang tepat untuk rundung. Kalau terkam itu tandanya kita menghajar atau kita menerkam gitu ya, atau kita melakukan sesuatu terhadap orang lain atau terhadap benda lain. Kalau malang itu tandanya kesedihan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Selanjutnya risak. Risak itu merupakan sesuatu yang mengganggu, sehingga jawaban yang lebih tepat sinonimnya adalah D, ganggu. Kalau rusak itu hancur. Kemudian kalau B, riuh. Riuh itu ramai. C, rumah. Rumah merupakan tempat tinggal. Kemudian kalau E, gampang itu mudah ya, atau sesuatu yang tidak sulit. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Kemudian selanjutnya gorilya. Gorilya itu sesuatu yang katanya berasal dari bahasa gerilya atau menyusup, bersembunyi gitu ya. Nah, yang mirip dengan bersembunyi itu adalah C, pencuri. Karena pencuri itu menyusup atau penyusup gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Kalau gorila itu hewan, kalau harga itu nggak relevan ya teman-teman ya. Kalau pengawas itu bukan, kalau monyet itu juga hewan. Jadi salah konteks. Selanjutnya, nomor 5, mawas. Mawas itu kan waspada. Waspada mirip artinya dengan hati-hati. Jadi nomor 5 jawabannya yang B. Lanjut nomor 6, lakuna. Lakuna itu merupakan celah. Jadi atau kekurangan gitu ya, garis atau ruang yang kosong. Maka yang lebih tepat itu adalah yang E, garis. Kalau lengkungan itu bentuk, arah itu tujuan, kalau pantai itu tempat, kalau teluk itu perairan. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang E, garis. Karena garis ini mirip dengan celah, mirip dengan kekosongan, mirip dengan kekurangan gitu ya teman-teman, garis atau ruang yang kosong. Jadi jawaban nomor 6 adalah E. Selanjutnya setelah sinonim kita masuk ke antonim atau lawan kata. Mulai dari yang pertama yaitu mobilitas. Mobilitas itu kan sesuatu yang bergerak, sehingga lawan katanya adalah C, berhenti. Kemudian subsidi. Subsidi itu kan bantuan, sehingga lawan katanya adalah permintaan. Kemudian yang nomor 3, konstruksi. Konstruksi itu kan sesuatu yang membangun. Maka lawan kata yang membangun adalah membongkar. Jawabannya C. Lagi, bandang. Bandang itu kan besar, makanya kalau kita sering dengar bencana gitu ya, banjir bandang, berarti banjirnya besar. Lawan kata besar itu adalah E, kecil. Lagi ya, nomor 5, pakar. Pakar itu sesuatu yang ahli. Ya, kita cari lawannya. Yang tidak ahli itu merupakan awam. Awam itu kan sesuatu yang baru atau yang nggak ahli gitu ya. Kalau junior kurang tepat ya teman-teman ya, beda arti. Kemudian kalau yang nomor 6, monolog. Monolog itu kan bicara sendiri. Lawan katanya yang ada lawan bicaranya. Lawan bicara itu adalah dialog gitu ya. Kalau epilog itu kan penutup naskah. Kalau prolog pembuka naskah. Kalau katalog itu daftar. Biasanya daftar harga atau daftar buku, benda, itu katalog. Kalau teks itu bukan lawan katanya ya teman-teman. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang A.
Selanjutnya, setelah sinonim antonim, kita lanjut ke analogi kata. Ingat tipsnya, kita mencari hubungan kata, biasanya kita pakai, kita hubungkan gitu ya, cari kata-kata yang mirip, kita tambahin kata-kata sendiri. Contohnya nomor 1, kaki sepatu. Jadi sepatu itu letaknya di kaki. Lihat yang A. Kalau A, kuas letaknya di cat, salah. Kalau B, ruangan letaknya di meja, juga salah. C, anting letaknya di telinga, bisa jadi nih anting letaknya di telinga. Kemudian yang D, jari letaknya di cincin, kebalik. Kalau E, kepala letaknya di topi, kebalik ya teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Jadi anting letaknya di telinga. Selanjutnya nomor 2, kakak tua merpati. Kakak tua merpati ini sama-sama hewan bersayap atau burung ya, sama-sama burung. Jawabannya adalah kalau yang A, anjing dan herder. Anjing dan herder ini satu jenis ya teman-teman ya, karena herder merupakan salah satu jenis anjing. Jadi jawabannya bukan A. Yang B, gurame dan kakap. Nah ini sama-sama ikan, bisa jadi. Gajah dan semut, nggak ada hubungannya gajah dan semut karena dia beda jenis ya, beda spesies. Naga dan singa juga beda. Kupu-kupu dan elang meskipun sama-sama terbang tapi spesiesnya beda. Sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 3, sungai jembatan. Sungai dan jembatan ini hubungan katanya adalah jembatan itu alat yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Jadi ada masalahnya nih, untuk menyeberangi sungai kita menggunakan jembatan. Kemudian yang A, kalau marka ini kan tanda yang ada di jalan, jadi kurang tepat ya teman-teman kalau kita jawab yang A. Kemudian B, rintangan dan godaan, dia nggak sepadan karena sama-sama sesuatu yang menyulitkan atau hambatan ya kalau B ini. Kemudian yang C, janji sama tepati, ini sinonim kata, jadi kurang tepat. Kayu sama terbakar, ini sebab akibat. Kalau yang E, masalah sama jalan keluar. Nah, untuk menyelesaikan masalah kita punya jalan keluar, atau jalan keluar adalah sesuatu yang bisa kita selesaikan terhadap masalah. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang E. Sama kayak soalnya, jembatan adalah solusi untuk kita menyeberangi sungai, sama kayak yang E, jalan keluar adalah solusi untuk kita menyelesaikan masalah. Kemudian nomor 4, matahari itu sifatnya terang, maka jawabannya kalau A, mendidih air ini proses ya teman-teman, salah. Kemudian membeku dingin, ini juga proses, dia salah. Kemudian kalau C, lampu itu memiliki sifat dia mengeluarkan sinar, bisa jadi. Air mengeluarkan hujan, salah. Api mengeluarkan panas, ini juga bisa jadi. Nah, jawaban yang lebih tepat itu yang mana kira-kira? Apakah C, lampu mengeluarkan sinar, atau yang E, api mengeluarkan panas? Nah, yang lebih tepat itu adalah lebih tepat yang C ya teman-teman ya, karena di sini yang lebih spesifiknya, karena di sini terang, ini juga ada sinar atau cahaya gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau panas ini dia meskipun ada cahayanya tapi tidak lebih mendekati dibandingkan yang ada di soal. Jadi yang nomor 4 jawabannya itu adalah lebih mendekati yang C. Meskipun yang E juga bisa jadi benar, tapi kita pilihnya salah satu. Yang paling mendekati adalah yang C. Lagi kita ke soal deret. Di soal nomor 1 itu ada deret 3, 7, 15. Kita coba dari pola yang berurutan ya. 3 ke 7 ini plus 4, 7 ke 15 ini plus 8. Kemudian 127 ke 255 ini adalah plus 128. Nah, berarti angkanya meningkat nih. Ini pola bertingkat. Dari 4 ke 8 dia bisa dikali, bisa ditambah. Tapi karena angkanya tiba-tiba ke 128, berarti kemungkinan dia dikali. 4 kali 2 itu adalah 8. Maka 8 kita kalikan 2. 8 kali 2, maka di sini kita tambah 16. 16 kali 2, maka kita tambah 32. Selanjutnya 32 kali 2 kita tambah 64. Gitu ya teman-teman. Jadi polanya bertingkat. Habis ditambah dikali. Nah, 15 tambah 16 itu jawabannya adalah 31. 31 tambah 32 itu adalah 63. Jawabannya berarti yang A, 31 dan 63. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ada angka 1 ke 1, kemudian 1 ke 2, 2 ke 3. Kita lihat polanya. Kalau saya lihat ini polanya adalah pola Fibonacci ya. 1 sama 1 ini 2 angka awal. Jadi 2 ini merupakan
penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi teman-teman, deret itu kan banyak tuh polanya. Salah satunya adalah Fibonacci. Fibonacci itu merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi dua angka sebelum angka 2 ini adalah 1 ditambah 1. Nah, angka 3 itu merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya, yaitu 1 tambah 2. Maka yang ini adalah penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Yang 5 bisa B, bisa C nih, jawabannya ada 5. Berarti kita cari angka selanjutnya yang ini, dua angka sebelumnya. Berarti 3 tambah 5. 3 tambah 5 itu adalah 8. Sehingga jawabannya adalah yang C. Deret ini merupakan deret Fibonacci. Kemudian soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada angka 42, 13, 19, 49, 19, dan seterusnya. Kalau kita lihat ada angka yang berulang nih teman-teman. Angka yang berulang itu adalah angka 19. Jadi ada dua angka, kemudian 19. Ada dua angka lagi, kemudian 19. Dua angka lagi 19. Berarti ini polanya kombinasi. Sehingga kita cukup mencari hubungan antara angka 42 dan 13. Kalau kita lihat hubungannya, kalau pengurangannya terlalu jauh ya teman-teman. Atau bisa nih ya, misal kita coba ya, 42 ke 13 itu adalah dikurang 29, gitu kan. Kalau 49 ke 19 dia dikurangnya 30. Kalau 56 ke 25 dia berkurangnya 31. Berarti ini kita cari dia berkurangnya adalah 32. Mana nih? Yang beda angkanya 32. Kalau 30 dan 22 beda angkanya 12. Kalau 66 dan 34 beda angkanya adalah 32. Kalau 63 dan 31 juga beda angkanya 32. 62 dan 31 ini beda angkanya 31. Kalau 18 dan 24 ini pasti salah karena dia minus hasilnya ya. Sekarang pilihan jawabannya antara C atau D. Kita lihat polanya. Selain 32, pola yang lainnya adalah ada hubungan antara 42 ke 49. 42 ke 49 ini beda 7 angka. 49 ke 56 juga beda 7 angka. Maka 56 beda 7 angka dengan 56 kita tambah dengan 7. 56 tambah 7 itu adalah 63. Jadi jawabannya adalah yang C, 63 dan 31. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 4. Di soal nomor 4 ada angka 10, 30, 32, 16, dan seterusnya. Kita coba pakai pola yang berurutan. 10 ke 30. 10 ke 30 ini dia dikali 3. 30 ke 32 min 2. 32 ke 16 dibagi 2. 16 ke 48 dikali 3. 48 ke 50 dikurang 2. Nah berarti polanya berulang nih. Kali 3 kurang 2 bagi 2. Kita udah kali 3, udah kurang 2. Berarti selanjutnya ini bagi 2. Berapakah 50 bagi 2? Hasilnya adalah 25. Yang jawabannya 25 adalah yang D. Kita cek ya. Habis bagi 2 seharusnya kali 3. 25 kali 3 adalah 75. Berarti betul jawabannya yang D. Oke, selesai. Sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa cek video-video kita yang lain. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Next kita bahas apa ya teman-teman? Komen ya di kolom komentar. Jangan lupa belajar karena masa depan bukan untuk ditunggu tapi untuk dipersiapkan.